Aksi nyata melakukan asesmen awal pembelajaran oleh Astuti SPD. Asesmen secara umum dilakukan sebagai dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan asesmen diagnostik yaitu untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Adapun jenis asesmen diagnostik. Yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif. Kedua, asesmen diagnostik kognitif. Asesmen non-kognitif. Adapun tujuan asesmen non-kognitif. Yang pertama, untuk mengukur psikologis dan sosial emosi. Kedua, untuk mengukur aktivitas belajar di rumah. Yang ketiga, mengukur kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Yang keempat, mengukur gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Tahapan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama, persiapan. Kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah tindak lanjut. Adapun contoh kegiatan persiapan, yaitu yang pertama, alat bantu gambar yang mewakili emosi. Pertanyaan pemantiknya adalah, apakah yang kamu rasakan saat ini? Atau, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Yang kedua, daftar pertanyaan aktivitas. Pertanyaan pemantiknya, apa saja keinginanmu selama belajar di rumah? Apa saja yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Atau, apa harapanmu? Contoh pelaksanaan asesmen non-kognitif, yaitu dengan meminta siswa mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah dan menjelaskan aktivitasnya. Misalnya, bercerita, menulis, dan menggambar. Contoh tindak lanjutnya. Yang pertama, identifikasi dengan ekspresi emosi negatif dan ajak diskusi 4 mata. Kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua jika diperlukan. Atau dengan mengulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari asesmen kognitif yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Asesmen diagnostik kognitif secara berkala. Yang pertama,
yaitu diadakan di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran atau dilaksanakan di waktu lain. Ingat Bapak Ibu guru melaksanakan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan mengejar target kurikulum. Adapun tahapan asesmen diagnostik kognitif, yang pertama persiapan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga diagnosis dan tindak lanjut. Contoh kegiatan persiapan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif: membuat jadwal pelaksanaan asesmen, identifikasi materi asesmen, menyusun pertanyaan sederhana, misalnya 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Contoh tindak lanjut yang dilaksanakan yaitu mengolah hasil asesmen, identifikasi hasil, membagi siswa menjadi 3 kelompok, nilai rata-rata di kelas, atau nilai di bawah rata-rata. Lakukan penilaian pembelajaran atau ulangi proses diagnostik tersebut dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk yang bervariasi. Demikian Bapak Ibu guru, salam sehat, tetap semangat.